Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam spasial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat web JS sederhana yang akan dilakukan di software pemetaan Quantum GIS. Oke, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa software pemetaan biasanya saya menggunakan Quantum GIS untuk membuat web GIS. Seperti itu. Oke, jadi nanti tahapan web GIS yang akan saya buat nanti akan saya coba buatkan menjadi dua video. Yang pertama nanti kita akan mencoba, saya akan coba demonstrasikan dimulai dari mempersiapkan datanya. Jadi nanti WebJS yang akan kita buat adalah mengenai peta sebaran fasilitas umum yang ada di salah satu kota. Saya ambil satu contohnya saja, saya akan membuat peta sebaran minimarket yang ada di Kota Tangerang Selatan seperti itu. Jadi sebenarnya perlu teman-teman ketahui juga dalam pembuatan WebJS ini bisa mengintegrasikan antara beberapa data spasial, bisa dari data vektor, data raster, itu bisa kita jadikan WebJS atau hasil analisis peta yang kita buat, analisis kerawanan longsor, analisis kerawanan banjir atau analisis yang lain-lainnya yang datanya berupa data spasial itu bisa kita buat web GIS-nya seperti itu. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Nah, saya akan jelaskan konsep dasarnya. Jadi teman-teman perlu ketahui juga bahwa jadi sebenarnya web GIS itu merupakan sistem informasi geografis yang diakses melalui internet atau web browser. Jadi, simpelnya adalah kita melakukan visualisasi. Biasanya kan ketika kita melakukan pemetaan, pasti teman-teman pernah melakukan visualisasi dalam bentuk layout seperti itu. Nah, tapi visualisasi yang akan kita lakukan adalah WebJS. Jadi kita visualisasikan, kita visualkan ke dalam web. Nah, itu adalah WebGIS. Jadi yang intinya seperti itu, singkatnya seperti itu. Jadi tanpa memerlukan software bantuan. Nah ini sebenarnya dalam tanda kutip teman-teman ya. Nanti untuk proses pembuatan webnya, yaitu tidak menggunakan software pemetaan untuk melihat hasil visualisasinya itu tidak menggunakan software pemetaan. Namun dengan catatan ketika teman-teman ingin membuat web JS, nah itu kan perlu mengintegrasikan menggunakan data-data spasial. Data-data spasialnya ini pasti diperlukan software Quantum GIS untuk melakukan pengeditan, untuk melakukan analisis, atau untuk melakukan manipulasi data sehingga data yang akan kita upload ke web GIS itu adalah data yang sudah jadi seperti itu. Jadi dalam pembuatannya kita perlu tetap menggunakan software, namun dalam catatan nanti untuk mengupload kita akan melakukan hosting. Untuk penghostingannya itu menggunakan tidak perlu menggunakan software seperti itu, teman-teman. Nah, ini eh, hampir sama ya. Jadi menggabungkan teknologi SIG, web server dan data base spasial yang memungkinkan pengguna mengakses, menampilkan, menganalisis, dan membagikan data spasial secara online. Jadi nanti hasilnya adalah secara online. Tapi dengan catatan teman-teman ya, nanti yang akan saya praktekkan adalah web GIS sederhana yang bisa dibuat melalui software Quantum GIS. Seperti itu. Nah, ini perlu teman-teman ketahui juga bahwa komponen web GIS itu ada client atau front end. Jadi front end itu adalah tempat untuk mengedit atau mengubah tampilan-tampilan visual yang akan kita mau tampilkan seperti itu adalah front end. Terus ada web server. Nah, ini kalau misalkan web server adalah sistem yang menyajikan konten websitenya seperti halaman web, gambar, video, dan file lainnya. Terus yang ketiga ini ada database atau backend. Ini adalah tempat penyimpanan data spasial, data atribut yang akan kita upload ke webnya. Jadi ada tiga teman-teman tadi ya. Ada client front end, web server untuk menyajikan konten website yang kita buat di front end ini. Jadi kita buat front endnya, kita upload ke
web servernya untuk menampilkan apa yang kita buat di front end tadi, nanti si penyimpanannya masuknya ke database atau back end atau data servernya. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin langsung saja saya akan mendemonstrasikan tadi saya mau mendemonstrasikan ini teman-teman ya, fasilitas fasilitas umum saja. Jadi nanti saya menggunakan eh, ngambil titik koordinat, membuat data koordinat dari Google Maps saja. Lalu nanti sebenarnya teman-teman kalau misalkan kepentingannya untuk menghosting saja, nanti saya buatkan video kedua untuk melakukan hostingnya. Nah, ini untuk video pertama saya akan mencoba membuat datanya, data sebaran fasilitas umum seperti itu. Saya coba buka software Quantum bisa dulu. Nah, ini sepertinya agak lama nih teman-teman. Saya akan coba menyiapkan datanya dulu. Saya mengambil data dari Google Maps tentang fasilitas umum, yaitu minimarket. Nanti di dalam, kalau misalkan sudah jadi titik minimarketnya, nanti kita akan coba masukkan name minimarketnya, terus juga masukkan foto. Nah, supaya nanti ketika tampil di tampilan webnya, ketika kita klik ada foto fasilitas yang kita buat seperti itu, teman-teman. Nah, ini di software saya agak lama, jadi bisa ditunggu saja. Oke, ini kalau misalkan sudah tampilan kosong seperti ini, saya mencoba untuk membuka Google Maps juga. Google Maps ada di Tangerang Selatan. Oke, saya coba jangan minimarket deh. Saya akan mencoba mall. Mall kayaknya terlalu sedikit juga. Minimarket yang spesifik, misalkan Indomaret. Jadi saya akan mencoba buat peta sebaran Indomaret terdekat atau Indomaret di Kota Tangerang Selatan. Nah, gitu aja. Coba biar jaraknya agak jauh teman-teman ya. Nah, saya coba ini Indomaret SPBU Pamulang. Oke, jadi ini kita akan mencoba memasukkan, membuat data dari koordinat Google Maps teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui juga eh, langkah pertama, kalau misalkan teman-teman kebutuhannya sama seperti saya, silahkan klik kanan di ini klik kanannya harus di zoom out ya untuk mengambil titik koordinat si Indomaret yang pertama ini. Silahkan di copy. Nanti di Quantum di sini kita perlu menampilkan, memvisualkan di sininya terlebih dahulu. Memvisualisasi di aplikasi pemetaannya. Dengan menggunakan plugin, saya sini sudah menginstal ya teman-teman. Ada Latlon Tools. Nah, ini kalau misalkan teman-teman Latlon Tools-nya belum ada di menu plugin ini, Latlon Tools, silahkan diinstal dulu. Cara untuk menginstalnya adalah Manage and Install Plugin, lalu ke Al, setelah Al, ketik aja Latlon Tools. Nah, seperti ini. Tinggal install, nanti ketika sudah diinstal akan muncul di plugin namanya Latlon Tools. Nah, satu plugin lagi yang akan kita gunakan adalah nanti kita akan menggunakan Basemap. Jadi teman-teman perlu menginstal yang namanya HCMGIS nih, seperti ini. Biasanya kalau teman-teman baru menginstal Quantum GIS itu belum ada dua plugin ini, Tools dan juga HCMGIS, jadi perlu diinstal di sini. Silahkan ketik aja tadi HCMGIS ya. Tadi kan Tools, sekarang HCMGIS. Nah, ini klik, tinggal diinstal. Kalau ini saya ada tulisan reinstall karena sudah terinstall. Kalau teman-teman silahkan diinstal. Kalau sudah di close, terus kita coba munculkan basemapnya dulu deh. Basemap pakai boleh Google Maps dulu, nanti bisa diganti. Pakai Google Maps. Nah, seperti ini. Tadi kan kita sudah mengcopy koordinat dari Google Maps, teman-teman ya. Sekarang kita paste di sini dengan menggunakan tools Latlon Tools.
yang zoom to koordinat. Left terus zoom to koordinat, tinggal di copy saja di sini. Set, di copy lalu di enter. Ini langsung ada tanda plus biasanya teman-teman ya. Itu artinya di tengah-tengah tanda plus itu adalah koordinat yang kita copy. Ini bisa di zoom saja biar lebih akurat. Nah, ini Indomaret. Ah, posisi Indomaretnya tadi ada di sini. Langsung kita masukkan saja teman-teman ya. Bukan kita masukkan, kita buat datanya. Jadi saya mencoba membuat data baru teman-teman ya, yang simple saja. Karena kalau misalkan hasil analisis yang sudah jadi nanti eh, bisa langsung di hosting. Kalau misalkan mau menggunakan data baru atau mau coba-coba bisa mengikuti tahapan saya. Sekarang saya mau membuat data SHP baru. Cara membuat data SHP baru adalah layer, klik layer, lalu create layer, new shape layer. Nah, ini new shape layer kayak gini. File name-nya silahkan teman-teman tentukan lokasi penyimpanannya dan berikan name-nya ya. Jangan diketik di sini, tapi klik titik tiga di sini. Nah, ini boleh di mana saja. Saya coba buat folder baru deh. Praktek GIS, teman-teman disesuaikan saja. Praktek web GIS, minimarket. Misalkan minimarket, sebaran minimarket ya. Di dalam sini saja, buat aja Indomaret. Karena ini kan Indomaret ya. Nah, pastikan saya pasti punya yang asli save file, Indomaret, save. Lalu pastikan geometri tipenya adalah poin, karena kita akan membuat data poin. Terus yang kedua, nah ini ada isian ini ya, new field teman-teman ya. Sebenarnya untuk membuat field itu bisa dari sini ketika kita membuat datanya sekalian ada fieldnya. Atau nanti ketika sudah jadi datanya kita buat di atribut table-nya. Tapi kita buat di sini saja. Jadi agar bisa langsung keisi. Misalkan field yang akan kita tambahkan adalah tabel yang akan kita tampilkan di atribut table-nya adalah keterangan. Keterangannya jangan keterangan, maksudnya nama si Indomaretnya. Nama saja deh. Nama Indo. Oh, nggak bisa panjang-panjang. Kalau nama ini sama kayak di sini berarti keterangan saja. Keterangan. Keterangan itu si nama ya. Pastikan tipenya adalah text string, length ini default saja. Ketika sudah add field list jangan lupa. Karena kalau tidak diklik nggak muncul di sini seperti ini. Add field list langsung oke. Nah, ini datanya sudah jadi. Untuk melakukan proses ini hampir sama kayak digitasi ya. Kita akan membuat titiknya. Untuk menambahkan titik, ini teman-teman klik gambar pensil. Saya ada di atas ini. Kalau misalkan tidak ada, bisa klik kanan di sini, terus toggle editing. Nah, sama saja ya, toggle editing. Nah, ini kalau nggak salah ada di menu. Kalau misalkan yang tidak ada gambar pensilnya, bisa klik kanan. Terus itu namanya menu. Sebentar saya cari, saya agak lupa juga. Layer panels, bukan. Layer panels. Terus, bukan atribut toolbar. Editing nih. Manage layer toolbar, bukan juga. Ini terus apa namanya, saya lupa. Nah, tools ini teman-teman ya, tools digitizing toolbar. Jadi kalau misalkan belum ada gambar pensil ini, teman-teman klik kanan aja bebas di atas ini. Terus aktifkan yang digitizing toolbar. Pastikan aktifkan. Nah, jika sudah saya klik toggle editing yang di sini ya. Ini zoom coordinate-nya di ke bawah. Ini toggle editing, lalu di sebelah toggle editing ini ada gambar add point feature. Tinggal diklik saja. Nah, ini tinggal dititikin di tengah-tengahnya karena kita akan membuat data satu. Nanti muncul isian kayak gini. Nah, ini fungsinya tadi kita klik.
field keterangan biar bisa langsung diisi di sini. ID-nya bisa dinamakan satu, terus nama keterangannya Indomaret apa ini? SPBU Pamulang. Tulis saja Indomaret, Indomaret SPBU Pamulang. Pajajaran SPBU Pajajaran, Pajajaran Pamulang, Pak, seperti itu. Langsung klik OK. Nah, ini sudah satu data teman-teman. Saya akan coba lima, lima data teman-teman ya. Saya akan coba lima data titik. Saya akan coba satu. Yang kedua, saya cari yang jaraknya agak jauhan deh, yang di Ciputat. Nah, ini dia. Indomaret Arya Putra Ciputat. Untuk yang kedua itu tidak perlu ditambahkan, dibuat data lagi teman-teman ya. Jadi silakan langsung di copy saja di sini, langsung di enter. Nah, ini langsung ke sini, langsung di enter. Lalu karena ini posisinya udah di toggle editing add point, langsung dititikkan saja dikasih name. Klik kanan, klik kiri, tur dua. Ini Indomaret apa namanya tadi ya? Arya Putra. Arya Putra. Nah, langsung klik OK. Yang kedua, silahkan cari yang ketiga. Saya coba bikin yang ketiga. Arya Putra juga sama. Saya yang beda deh. Indomaret Bukit Pamulang nih boleh. Bukit Pamulang. Bukit Pamulang Indah. BPI, Indomaret BPI. Nah, di sini tiga, Indomaret BPI, saya singkat aja. Bukit Pamulang Indah. Keempat, saya coba cari lagi. Nah, di sini Indomaret Letnan Sutopo. Oh, Indomaret Letnan Sutopo, saya copy, masukkan ke sini. Indomaret Letnan Sutopo tiga, keempat ya nih. Indo Letnan Sutopo, Sutoponya benar gak ya? Nah, seperti ini jangan apa-apa. Empat, satu lagi berarti ya. Satu lagi Indomaret Riau Jombang. Indomaret Riau Jombang. Nah, seperti ini. Copy, enter. Nah, Indomaret Riau Jombang. Kan ada di sini. 5 Indomaret Riau Jombang. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah 5 teman-teman ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, saya contohkan 5 aja. Nanti untuk prosesnya teman-teman sebenarnya bisa, kalau mau mengikuti video saja, saya untuk belajar bisa lebih dari 5 boleh. Atau kalau mau menggunakan data yang lain juga boleh. Tapi saya membuat dengan data yang ini. Nah, jika sudah jangan lupa klik tombol editingnya. Jangan lupa di save. Tanda data tersimpan adalah di bagian layar sini nggak ada gambar pensilnya. Sekarang kita cek open attribute table-nya. Klik kanan, open attribute table. Nah, seperti ini sudah. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat field lagi. Kita tambahkan satu field lagi yang namanya adalah field foto agar kita bisa munculkan nanti fotonya. Kita input ketika kita klik si titik Indomaret yang sudah kita bikin, nanti di webnya itu bisa kita munculkan fotonya. Nah, ini tanda plusnya kita silang aja yang zoom to koordinat. Sekarang buka klik kanan open attribute table. Buat field foto berarti klik toggle editing yang ada di sini. Terus new field, tulis saja foto. Tipenya foto adalah pilih yang teks ya, yang teks. Ini seperti ini langsung klik OK. Jangan lupa klik toggle editing lagi, save.
Nah, fotonya kita ambil dari mana? Bisa dari Google saja, bisa dari internet. Tadi kita cari yang pertama, kita name-nya kan yang pertama Indomaret apa ya? Indomaret SPBU Pamulang, SPBU Pajajaran. Ini kita simpan semua foto yang ada di sini dulu ya. Kita masukkan ke dalam satu folder dulu. Misalkan saya buatnya di sini. Tadi folder yang saya buat adalah praktek web JS minimal cat. Saya buat folder di sini deh. Foto, foto. Nanti fotonya disimpan di sini semua teman-teman ya. Terus eh, search aja di sini. Induk SPBU Pamulang, SPBU Pajajaran Pamulang, SPBU. Nah ini kan ada gambarnya teman-teman ya. Ke gambar Indomaret SPBU Pamulang, jangan dari sini deh. Dari sini aja. Ada gambarnya, ini bisa kita unduh. Simpan gambar sebagai, nah ini file web ya. Bisa kita unduh atau bisa kita screenshot ya teman-teman. Screenshot. Nah ini kalau screenshot bisa pakai snipping tool. Saya FN PRTSC yang ada keyboard di keyboardnya seperti ini. Atau dari sini aja. Snipping. Kalau di download kan kadang filenya bentuknya web ya seperti itu. Snipping tool. Klik new. Tinggal di gini, digambar. Terus nanti ada keterangannya. Ini langsung kita klik save. Nanti bisa ditentukan lokasi penyimpanannya. Masukkan ke dalam folder yang tadi. Ke dalam folder foto. Ini tulis saja SPBU Pamulang. SPBU Pajajaran. JPG. Nah, seperti ini save. Nah, itu pertama save sudah tersimpan tandanya. Terus kita yang kedua Indomaret apa tadi ya? Kita lihat atribut tabelnya. Oh, ada banyak atribut tabelnya. Arya Putra sama BPI. Arya Putra Ciputat. Nah, ini yang ini. Arya Putra ada banyak ya. Yang ini. Sepertinya yang ini. Nah, ini bisa kita lihat. Nggak apa-apa fotonya dari map saja kayak gini. Kita screenshot saja. Oke, snipping lagi. Terus screenshot, save. Tulis saja Arya Putra. Arya Putra. Seperti ini. Save. Yang ketiga, Indomaret BPI tadi singkatan Bumi Pamulang Indah. Bukit Pamulang Indah, bukan Bumi Pamulang Indah, maaf. Yang ini tadi ya. Diklik aja, langsung di snipping tool lagi. Sebenarnya bisa kita download dari ini ya. Kalau saya kan prakteknya menggunakan snipping tool, saya screenshot. Sebenarnya bisa dari meng-save, menyimpan, atau mendownload gambarnya. Tapi biar simpel saya menggunakan ini. Karena ketika mendownload gambar biasanya ada beberapa foto yang filenya web. Jenis file tipenya ini. Nah ini pastikan ketika menyimpan gambar JPEG, PNG, atau JPG ya. Atau yang format-format ini. Jangan format web. Ini BPI, itu saja BPI. Save. Nah, udah tersimpan. Terus setelah BPI tadi apa ya? Letnan Sutopo, Riau Jombang. Letnan Sutopo. Nah, nah, Indomaret ini dari Maps ya. Nah, ini aja saya screenshot dari sini. Indomaret Letnan Sutopo.
Saya screenshot ini Bang Sutopo. Saya tulis saja Letnan Sutopo. Sudah. Terus Indomaret ada salah. Indomaret Riau Jombang. Nah ini saya screenshot lagi. Jangan lupa disimpan. Riau Jombang. Simpan save. Nah ini saya sudah berhasil memasukkan 5 foto teman-teman ya. Ini atribut-atributnya banyak saya sederhanakan. Riau Jombang. Oke. Nah, jika sudah kita coba lihat di penyimpanan sininya, apakah sudah terinput? Sudah ada 5 teman-teman ya. Nah, sekarang tahapan berikutnya adalah kita input foto ini ke dalam atribut table. Tapi ini kan belum ada kolom isian atribut table-nya teman-teman ya. Nanti kita ketika kita lakukan pengeditan agar bisa melakukan masukkan foto di sini, nanti ada titik tiganya di dalam tabel ini. Oke, caranya adalah klik kanan pada layer Indomaret atau layernya yang akan kita masukkan fotonya, properties, lalu ke atribut teman-teman ke atribut form ini harus dipastikan ya. Terus foto pada bagian ini ada widget type-nya text editnya diganti menjadi attachment, scroll ke bawah. Ini sampai ketemu integrate document viewer. Jadi ini kita tentukan formatnya, tipenya adalah image. Jadi kan format image itu ada banyak ya, ada PNG, JPG, JPEG. Nah itu salah satunya. Ini tipenya image, lalu klik OK. Nah setelah sudah diatur, silahkan teman-teman masuk kembali ke atribut table-nya. Nah, ini atribut table-nya tapi udah ada banyak kayaknya. Yang sini aja, atribut table ya. Nah, klik toggle editing lagi. Nah, kalau tadi sudah diatur widget widget type-nya ke attachment sama tipe image, nah ini langsung ada titik tiga di sini ketika kita klik. Nah, titik tiga. Klik titik tiganya ini, lalu cari fotonya. Misalkan yang pertama ini kan adalah Indomaret SPBU Pajajaran. Silakan ke ini foto Indomaret SPBU Pajajaran, input yang ini. Terus Indomaret Area Putra. Indomaret apa tuh selanjutnya? Indomaret BPI. Nah, BPI ini. Terus masukkan Indomaret Letnan Sutopo. Letnan Sutopo. Terus input Indomaret Riau Jombang. Jika sudah diklik toggle editingnya lalu save. Ini kan sudah ada 5 data teman-teman ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah untuk base mapnya kita ganti aja karena kalau base map Google Maps itu sudah ada informasi keterangan namanya. Jadi udah ada keterangan labelnya. Jadi terlalu banyak labelnya. Kita ganti menjadi yang tidak ada labelnya. Misalkan saya contohnya menggunakan Ashley Dark Gray. Nah, ini boleh abu-abu Ashley ini. Ini drag ke bawah supaya ada di atas ininya. Nah, ini teman-teman bebas saja ya bisa masukkan atau bisa ganti-ganti simbolnya, simbologinya bisa diganti. Simbologi titiknya boleh menjadi apa saja atau mau disesuaikan juga boleh. Saya coba ganti bisa menggunakan simbol yang ada di sini berarti ke simbologi, bisa menggunakan simbol yang tersedia di Quantum bisa atau bisa juga gambar dari internet ya seperti itu. Caranya adalah ke marker, simple marker, scroll ke bawah. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau ganti menjadi gambar dari internet, pilihnya yang
raster image marker. Nanti klik titik tiga, langsung input gambar simbolnya. Tapi saya menggunakan yang simple marker aja, simple marker yang default simple marker. Misalkan saya menggunakan simbol, ini bebas teman-teman ya, segitiga. Tapi kadang di Quantum di sini yang sudah-sudah ketika saya membuat WebGIS nanti simbol apapun kadang ada yang defaultnya terubah menjadi segitiga. Makanya saya coba segitiga aja biar nggak perlu diubah-ubah. Ini digedein sedikit. Oke. Nah, ini sudah lumayan besar. Oke, langkah berikutnya kita coba lihat terlebih dahulu apakah eh, fotonya muncul di tampilan WebGIS. Jadi teman-teman perlu menginstal plugin yang namanya QGIS to Web. Nah, ini QGIS to Web yang ini ya. Untuk mengedit visualisasi webnya ada di QGIS to Web yang ini. Saya udah ada di dalam web, QGIS to Web. Cara menginstalnya kalau misalkan belum ada ke plugin, manage and install plugin, tulis aja QGIS to Web. To-nya tuh maksudnya dua ya. QGIS dua web tulisannya. QGIS dua web. QGIS to Webnya silahkan diinstal seperti itu. Kalau misalkan biasanya ada beberapa kasus di device teman-teman itu nggak bisa menginstal di aplikasi Quantum Bisnya, tinggal install from zip. Install from zip itu, jadi kalian silahkan search di sini aja pencarian. Misalkan saya butuh download QGIS 2 web. Nah ini langsung ke link yang paling atas ada QGIS 2 web. Langsung diinstal aja download list. Nanti terinstall bentuknya tuh zip. Ketika sudah terinstall, langsung ke Quantum Gis-nya install from zip, cari file yang di downloadnya. Kalau misalkan nggak bisa ya, nggak bisa dari Quantum Gis-nya. Tapi kalau misalkan bisa, langsung saja QGIS to Web. Nah ini sudah terinstall. Teman-teman masuk ke menu web, terus QGIS to Web, create web map. Nah ini kita coba lihat dulu ya. Ini pada bagian Indomaretnya kita ID, keterangan sama fotonya yang tadi ada pada atribut-labelnya kita inline label, kita munculkan semua. Setelah kita munculkan ke bawah, ada open layer, ada leaflet. Saya biasanya menggunakan leaflet karena lebih enteng. Ini pindahkan ke leaflet, coba langsung update review. Nah, seperti ini. Oh iya, kemarin ada beberapa kasus juga, maksudnya di teman-teman saya ketika mau update preview biasanya di tampilan kanan sini ada malah ada dua pilihan, ada use old browser sama use apa ya di bawahnya gitu ada dua pilihan. Tapi kalau misalkan teman-teman ada pilihan yang seperti itu, update previewnya belum bisa diketik, belum bisa diklik, klik dulu yang paling atas saja use old browser, teman-teman ketik, teman-teman klik, lalu update preview seperti ini. Nah, setelah di update preview, coba teman-teman klik gambar segitiganya, simbolnya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan gambarnya sudah muncul, sudah tampil, itu berarti foto yang teman-teman input sudah bisa masuk ya. Kalau misalkan yang belum masuk, biasanya ada beberapa kasus. Jadi teman-teman silahkan download ulang atau buat fill fotonya ulang, terus lalu edit properties di atribut form yang tadi sebelumnya saya contohkan seperti itu. Diulang-ulang saja seperti itu. Nah, ini satu. Terus yang kedua, ini kita close lagi deh ya, belum kita lakukan labeling. Kita coba lakukan labeling saja. Labeling itu penamaannya supaya ada namanya, klik kanan properties atau klik dua kali bisa. Label, no labelnya ganti single label. Pada bagian value-nya ini ada di keterangan ya. Nama Indomaret kan ada di keterangan. Langsung klik OK. Nah, seperti itu. Nah, ini karena gambar backgroundnya hitam, tulisannya hitam, saya coba ubah aja jadi putih warnanya ya. Label. Si teksnya ini warnanya saya coba ubah menjadi putih. Nah, seperti ini supaya terlihat. Label, labelnya sudah terlihat ini mana yang dapatkan. Coba kita kembali ke QGIS to webnya. Nah, ini kan layer and group. Sekarang kita ke appearance. Pada menu appearance ini adalah teman-teman bisa mengeditnya. Ini ada title, abstrak. Title sama abstrak ini adalah keterangan judul sama
deskripsi si petanya ini mau dimunculkan di mana. Di sini ada pilihan upper light sampai upper life di bawahnya. Silakan pilih. Abstraknya juga gitu. Tapi kita kan belum membuat judulnya teman-teman ya. Berarti kita perlu buat dulu si judul project ini sama abstrak project webisnya. Berarti ini kita silang lagi. Kita silang untuk membuat judul dan abstraknya, teman-teman ke project paling atas properties, lalu pilih general. Nah, pada bagian general project titelnya teman-teman tulis judul petanya. Misalkan saya tak sebaran Indomaret di kota Tangerang, kota Tangsel gitu ya, saya singkat ya. Kota Tangerang Selatan. Yang sebenarnya nggak di kota Tangerang Selatan ya, karena tadi saya ngambilnya di Ciputat sama di Pamulang saja. Tapi nggak apa-apa sih, terus Tangerang Selatan. Ini untuk judulnya. Terus abstraknya, bagian abstraknya ada di metadata. Di bagian abstrak sini kita isi, misalkan peta ini merupakan, nanti disesuaikan aja ya, maksudnya deskripsi apa yang teman-teman mau munculkan di web.js-nya. Peta ini merupakan peta sebaran Indomaret yang ada di kota Tangerang Selatan. Selatan. Peta ini dibuat, peta ini bersumber dari, tadi karena saya ngambil titiknya dari Google Maps, saya tulis Google Maps titik koordinat dan gambar dari Google Maps. Nah, seperti itu. Atau mau dikasih keterangan lain, misalkan dibuat oleh siapa, dibuat oleh, terus tulis nama kalian, atau mau panjang pun bisa. Tapi saya singkat aja seperti ini. Jika sudah judul sama abstraknya, klik OK. Lalu jika sudah diklik OK, teman-teman ke key stepnya lagi tadi, create web app, ke app variants. Non titelnya ini bisa teman-teman pilih ya. Saya coba pilih upper right, abstraknya upper right juga. Saya coba langsung update review lagi. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi judulnya sudah muncul, sudah ada di sini karena kita sudah isi tadi. Terus deskripsinya juga muncul di sini, timbul di sini. Seperti itu munculnya ya. Teman-teman bisa edit, bisa pilih di mana saja. Posisinya bebas seperti ini. Terus pada bagian layer list itu legenda, kita munculkan legendanya. Ini pilih yang kalau collapse, kita coba update preview ya. Nah, ini legendanya ada Indomaret sama base mapnya. Karena ini saya satu data, jadi hanya ada dua data yang timbul. Nanti kalau misalkan teman-teman banyak data, misalkan data hasil penelitian, analisis, kerawanan, overlay, atau apapun itu, nanti akan muncul di sini. Layer list itu adalah legenda kalau misalkan di tampilan layout. Terus kalau misalkan yang expand, saya coba yang expand. Nah, bedanya itu kalau expand ada tanda panahnya. Sebenarnya sama aja, tapi saya coba pakai collapse saja. Terus bagian bawahnya adalah geolocate user. Geolocate user itu adalah simbol geolokasi. Jadi nanti ketika sudah jadi web, si WebGIS-nya ini bisa ada titik lokasi sesuai GPS di device masing-masing. Saya coba update review. Nah, geolocate kayak gini. Ini adalah geolocate. Nggak usah diklik sebenarnya. Terus measure tool itu alat ukur. Saya coba dulu update review. Alat ukur nanti teman-teman bisa mengukur jarak, mengukur panjang. Sebenarnya tergantung kebutuhan ya, tapi kita munculkan saja. Terus ada address, ini nggak usah. Layer search. Layer search itu sebenarnya untuk mencari apa yang kita cari di WebGIS-nya ya. Tapi kalau misalkan nggak berguna nggak apa-apa. Biasanya keterangan kan, misalkan keterangan orang-orang mencari si Indomaretnya itu ada di mana seperti itu. Saya coba keterangan, saya coba update preview. Ini measure tool, ini layer search. Terus yang selanjutnya di sini ada template, ini pastikan full screen ya, karena biar menyesuaikan layar ini, menyesuaikan layar device yang akan teman-teman gunakan. Misalkan buka web bisa di HP, menyesuaikan tampilan HP seperti itu. Ini ada widget icon tuh warna ini ya, warna tulisan yang ada di sini atau warna simbolnya. Teman-teman bisa ubah bebas apa saja. Terus widget background tuh adalah background si yang ada di belakang simbol sama di belakang tulisan.
Misalkan saya ubah kalau ke merah, update di filter. Nah, seperti ini kalau merah. Saya coba ubah lagi kayaknya terlalu gelap. Yang cerah-cerah saja. Oke, langkah berikutnya kita perlu ekspor hasil ini ya. Ini kita sederhana aja ya berdasarkan tampilan Quantum Gis. Kita ke ekspor, kita perlu ekspor si data ininya. Tentukan lokasi penyimpanannya, exporter, export to folder. Nanti ada folder QGIS web kayak gini nih, kayak gini. Tapi hanya satu folder saja teman-teman ya. Jadi teman-teman tentukan foldernya terlebih dahulu. Saya tentukan folder penyimpanannya saya di sini aja. Tadi saya simpannya kan di sini. Nah, tulis saja, nggak usah dinamain ya. Pilih lokasi ininya aja. Langsung select folder, satu select foldernya di sini. Select folder, langsung klik export. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika sudah diekspor, ini langsung ngelink ke web GIS yang sifatnya belum publik ya. Ini hanya bisa dibuka eh, antara device komputer ke komputer lainnya ketika disalin link, belum terekspos di internet seperti itu. Karena kita belum melakukan hosting. Nah, ini sudah kita ekspor. Nanti tampilan webisnya seperti ini teman-teman ya. Ada judul, ada deskripsi, ada keterangan menu-menu yang ada di dalam WebGIS-nya. Karena ini sangat sederhana yang dari Quantum GIS, jadi terlihatnya hanya seperti ini. Nah, kita pastikan juga fotonya. Nah, itu keluar. Karena ada beberapa kasus juga yang fotonya tidak keluar, teman-teman ya. Nah, terus tadi hasil ekspornya, kalau misalkan teman-teman silang ininya, kan hilang ya. Kalau untuk membukanya lagi, berarti teman-teman ke folder yang ini. Nah, ini hasil ekspornya langsung masuk ke sini, teman-teman tadi. Karena kita menentukannya di folder yang ini. Di QGIS to Web, buka indeksnya. Klik aja indeksnya. Langsung kebuka lagi. Oke, jadi itu seperti itu teman-teman cara untuk mempersiapkan data untuk pembuatan web JS. Ini sebenarnya udah jadi web JS tapi belum bersifat publik, belum bisa diakses oleh orang lain melalui internet seperti itu. Oke, jadi untuk video yang pertama ini cukup sampai sini saja. Nanti saya akan lanjut ke video berikutnya bagaimana cara untuk menghosting data WebGIS yang sudah kita buat. Oke, mungkin itu saja. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.